dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan qiyam di sini salat tarawih. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan memohon ampunan kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya. Wa natubu ilaih, dan kita bertobat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari perbuatan amal-amal keburukan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa murni. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, beriman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Wa yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebelum ambo masuk materi, izinkan ambo bapak, ibu-ibu memperkenalkan diri. Nama ambo Farhan Ali, dan ambo sedang berada di Medan di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Medan. Dan sekarang saya alhamdulillah sudah berada di semester 6 Mustawa Sadis, dan keluarga besar saya berada di Batang Syariah. Dan kalau nantinya ada kata-kata yang kurang, tolong ambo minta maaf, penyampaiannya kurang baik atau kurang tepat. Dan insya Allah pada pagi ini ana akan menyampaikan judul ganjaran pahala di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masuk dalam hadis dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hubbaba ilayya min dunyakum anisa watibu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
salah satu kebahagiaan atau kesenangan dari dunia kalian yang aku cintai adalah yang pertama wanita, yang kedua wangian. Wa ju'ilat, dan dijadikan kesenangan itu terletak di dalam sholat. Maka kalau kita sholat, kita merasakan ketenangan di dalam hati kita, ketentraman. Dan juga lanjut ke dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan qiyam di sini salat tarawih, dan juga di dalam hadis yang lain dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan juga barang siapa yang melakukan atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang lain disebutkan juga, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan juga barang siapa yang melakukan atau melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya momentum ketika di bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Kita di bulan Ramadan kita berpuasa, di malamnya kita qiyamul lail, salat tarawih, dan juga dilanjutkan salat tahajud. Dahsyatnya keistimewaan di pada bulan Ramadan ini. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma lam yajtahidu fi ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitasnya di bulan Ramadan, yakni bersungguh-sungguh dari waktu yang lainnya. Dan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ashrul awakhir syadda mi'zarah, yakni mengencangkan sarungnya, dan juga ahyahu lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini juga tentunya kita ingin bersama-sama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikumpulnya kita bersama ini di tempat majelis ilmu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu laka tariqan bihi ilal jannah, dan Allah akan memudahkan baginya untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah
wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya bersama-sama, illa nazalat alaihimus sakinah, maka kecuali ketenangan datang kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputinya, wa hafathumul malaikah, dan malaikat mengelilinginya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada hambanya dan yang ada di sisinya. Inilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya masyhur untuk kita, dan juga kita tahu bahwasanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan di surat Al-An'am ayat 160, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka balasannya dibalas dengan 10 kali lipat. Ini ganjaran yang diberikan kepada hambanya. Maka dengan itulah kita bersemangat, kita habiskan waktu kita untuk bersemangat lagi di waktu akhir-akhir di bulan Ramadan. Dan juga tentunya masyhur kita dengar para asatizah telah menyampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, telah diperintahkan untuk kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kalian kaum-kaum sebelum kalian, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga di ayat selanjutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an, dan pada bulan Ramadanlah turunnya Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan pembeda antara yang hak dengan yang batil, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga ditutup, mungkin ini juga masyhur di kalangan kita, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Katanya, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka dicatat baginya pahala, maka dicatat untuknya pahala 1 malam penuh. Inilah keistimewaan ketika kita berjamaah di masjid mengikuti imam sampai imam selesai. Dan juga kita diperintahkan untuk senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian zikir kepadaku. Perbanyak kita berzikir kepada Allah untuk ketenangan hati. Kita kalau misalkan kita gelisah, banyak pikiran, obatnya itu adalah berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini aja yang dapat Ana sampaikan. Kita tutup dengan
Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.